Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab evolusi dengan guru pembimbing Ibu Fitria Aningtyas. Kelompok kami terdiri dari 1. Ani Ahmad Akbar, 2. Aniza Rahmadjula, 3. Nabila Fitri Anggreni, dan yang keempat Rahmasati Devi. Evolusi terbagi menjadi 6 bab, yaitu yang pertama pengertian evolusi, yang kedua teori asal-usul kehidupan, yang ketiga perbandingan evolusi, yang keempat bukti atau petunjuk adanya evolusi, yang kelima mekanisme evolusi, dan yang keenam peristiwa spesiasi. Masuk bab yang pertama, yaitu pengertian evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan atau pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Masuk teori yang kedua adalah teori asal-usul kehidupan. 1. Teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Penganut teori abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau, seperti Aristoteles. Awal kemunculan teori ini adalah saat Aristoteles meletakkan sepotong daging di tempat terbuka. Perlahan-lahan daging itu membusuk dan muncullah larva lalat belatung. Kejadian inilah yang membuat Aristoteles berpendapat kalau makhluk hidup berasal dari benda mati. Kemudian, pada tahun 1677, Antonie van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda, ikut mendukungnya. Antonie mengamati air rendaman jerami melalui mikroskop buatannya dan menemukan makhluk renik mulai bermunculan dari jerami yang direndam tersebut. Sehingga ia juga percaya kalau makhluk hidup berasal dari benda mati. Namun pada abad ke-19, teori ini disanggah. 2. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain atau makhluk hidup sebelumnya. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini diantaranya Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Teori biogenesis terjadi menjadi 3. Yang pertama, Francesco Redi. Dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka, tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Larva suatu kehidupan bukan berasal dari daging benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Yang kedua, Lazzaro Spallanzani. Dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu, kemudian ditutup rapat-rapat, kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu benda mati. Tidak adanya mikroorganisme bukan berasal dari kaldu benda mati. Yang ketiga, Louis Pasteur. Percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S, sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih, bening, dan steril. Dari percobaan ini, timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup. Teori yang ketiga adalah teori evolusi kimia. Teori neobiogenesis atau teori evolusi kimia menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari senyawa organik, yaitu dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis
dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey, menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana CH4, hidrogen H2, uap air H2O, dan amino NH3 yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Teori keempat, teori panspermia. Pada abad ke-19, para ilmuwan antariksa mengemukakan teori baru mengenai asal-usul kehidupan, yaitu teori panspermia atau teori eksogenesis atau teori kosmologi. Teori panspermia menyatakan bahwa benih-benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh alam semesta, luar angkasa. Jadi mereka menganggap kalau organisme mikroskopis itu berasal dari luar angkasa. Misalnya asteroid atau planet lain yang berdekatan dengan bumi seperti Venus atau Mars. Kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Namun teori ini lebih bersifat spekulatif karena belum ada cara untuk membuktikannya. Sehingga banyak juga yang berpendapat bahwa teori panspermia nggak bisa dianggap sebagai hipotesis, apalagi teori. Teori kelima, teori penciptaan. Semakin banyaknya teori-teori yang bermunculan membuat para ilmuwan semakin bingung. Akhirnya sebagian ilmuwan memutuskan untuk kembali ke teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama serta kitab-kitab yang mereka ikuti. Oleh karena itu, muncullah teori penciptaan yang berasal dari agama. Meskipun belum terbukti kebenarannya secara ilmiah, tapi karena teori itu berasal dari Tuhan, mereka meyakini dengan iman, bukan pemikiran manusia. Masuk materi yang ketiga yaitu perbandingan evolusi. Teori yang pertama yaitu teori evolusi Jenner. Teori evolusi menurut Lamarck yang paling terkenal yakni tentang lahir jerapah. Bagaimana teori Lamarck menjelaskan fenomena jerapah berlahir panjang? Jadi menurut Lamarck jerapah dulunya berlahir pendek, tetapi karena ingin menggapai dedaunan yang ada di pucuk pohon, lambat laun lahirnya pun menjadi panjang. Nah, gagasan ini disebut sebagai use and disuse, yang berarti bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan tereduksi. Selain itu, gagasan yang kedua yaitu inheritance of acquired characteristic, yang berarti modifikasi pada tubuh individu dapat diwariskan ke keturunannya. Teori yang kedua yaitu teori evolusi Charles Darwin. Charles Robert Darwin dikenal sebagai bapak teori evolusi. Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam, yang diterbitkan pada 1859. Menurut teori Darwin, panjangnya leher jerapah merupakan salah satu contoh seleksi alam. Jerapah memiliki leher yang bervariasi, ada yang panjang dan ada yang pendek. Jerapah berleher panjang mampu meraih daun-daun yang ada di pucuk pohon sebagai makanannya, sedangkan jerapah berleher pendek tidak mampu menggapainya. Akibatnya, jerapah berleher pendek tidak mampu bertahan hidup dan jumlahnya terus berkurang, sehingga yang tersisa adalah jerapah berleher panjang. Dengan demikian, Darwin pun menyampaikan gagasan mengenai evolusi makhluk hidup yang terjadi karena proses adaptasi terhadap lingkungannya atau melewati proses seleksi alam, di mana individu yang sesuai akan dapat bertahan, sedangkan yang tidak kuat akan mati. Teori yang ketiga yaitu teori evolusi Aldous Weismann. Weismann mengajukan teori hereditas atau pewarisan. Dia berpendapat bahwa evolusi terjadi karena berhubungan dengan pewarisan sifat gen-gen atau evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Weismann mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif. Oleh karena itu, jerapah berleher panjang merupakan keturunan yang bersifat homozigot dominan atau heterozigot. Sebaliknya, jerapah berleher pendek merupakan keturunan yang bersifat homozigot resesif. Jerapah berleher pendek yang homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga akhirnya punah. Dari situlah Weismann berpendapat bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Masuk materi yang keempat yaitu bukti atau petunjuk adanya evolusi. Yang pertama yaitu variasi makhluk hidup.
Meskipun berada dalam garis keturunan yang sama, tidak ada dan tidak pernah ditemukan makhluk hidup yang sama persis. Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut menimbulkan adanya variasi. Varian adalah sebutan untuk individu atau makhluk hidup yang mengalami variasi. Darwin mengungkapkan pendapat bahwa variasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti suhu, makanan, dan tanah. Apabila suatu individu mengalami perubahan karena berada di tempat yang berbeda dari asalnya, maka individu tersebut akan mengalami perubahan yang mutlak dan semakin berbeda dengan nenek moyangnya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang kedua, fosil. Fosil merupakan bagian tubuh, jejak ataupun sisa-sisa makhluk hidup yang terawetkan dalam beberapa cara, antara lain dalam batuan sedimen, dalam es, ataupun dalam getah lengket yang dihasilkan oleh pohon-pohon tertentu. Fosil umumnya terbentuk dari bagian terkeras suatu organisme. Pada hewan, bagian yang menjadi fosil adalah eksoskeleton arthropoda, molluska, echinodermata, ataupun endoskeleton dan gigi vertebrata. Pada tumbuhan, bagian yang menjadi fosil adalah jaringan kayu, biji, serta spora atau serbuk sari yang memiliki lapisan pelindung. Yang ketiga, homologi dan analogi organ tubuh. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Misalnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia, kaki depan kuda homolog dengan sirip dada ikan paus. Analogi. Analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Misalnya, sayap serangga dengan sayap burung. Yang keempat yaitu embriologi perbandingan. Petunjuk bukti evolusi dapat juga ditemukan pada perkembangan beberapa organisme. Perkembangan sel telur yang sudah dibuahi hingga dilahirkan disebut embrio. Adapun ilmu tentang perkembangan organisme ini disebut embriologi. Ketika membandingkan perkembangan organisme yang dekat kekerabatannya, terkadang sulit untuk membedakan tahap awal satu spesies dengan spesies lainnya. Awal perkembangan ikan mirip dengan perkembangan embrio hewan lain dan manusia. Meskipun bentuk dewasa setiap organisme tersebut jauh berbeda, kesamaan mereka saat awal perkembangannya merupakan hal yang menguatkan adanya kesamaan nenek moyang hewan-hewan tersebut. Kesamaan embrio ini sering digunakan sebagai petunjuk bukti adanya evolusi. Jika dua spesies berasal dari nenek moyang yang sama, keduanya mungkin masih memiliki kesamaan dalam perkembangannya. Yang kelima yaitu bukti dari biokimia dan genetika. Genetika modern juga memberikan bukti kuat adanya evolusi. Semua makhluk hidup menggunakan kode genetika yang sama dalam menyintesis protein. Kode genetik yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berevolusi dari satu organisme yang telah menggunakan kode genetika yang sama. Ahli biokimia juga telah membandingkan urutan asam amino dari protein yang ditemukan pada organisme yang berbeda. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat biasanya memiliki protein dengan urutan asam amino yang sama. Pada organisme yang jauh kekerabatannya, urutan asam amino dari proteinnya memperlihatkan banyak perbedaan. Yang keenam yaitu perbandingan fisiologi. Makhluk hidup dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi pastinya tersusun atas sel-sel. Meskipun morfologi dan jumlah sel setelah organisme dewasa berbeda-beda, tetapi bentuk dan susunan fisiologi di dalamnya mempunyai kemiripan. Contohnya yaitu perbandingan fisiologi sebagai petunjuk evolusi adalah sintesis protein, sintesis ATP, respirasi, dan metabolisme. Yang ketujuh yaitu alat tubuh yang tersisa atau organ vestigial. Beberapa organisme memiliki struktur atau organ-organ yang tampaknya tidak memiliki fungsi yang berguna. Sebagai contoh, manusia memiliki suatu tulang ekor di ujung tulang belakang yang diduga tidak memiliki fungsi apa-apa. Beberapa jenis ular memiliki tulang pelvis atau panggul dan tulang bungkam. Sedangkan beberapa jenis salamander memiliki mata, walaupun anggota spesies tersebut buta total. Manet atau sapi laut memiliki kuku jari pada sirip-siripnya atau yang berevolusi dari kaki, dan paus memiliki tulang-tulang pelvis atau panggul seperti mamalia lainnya. Organ-organ yang tampaknya tidak berfungsi itu dinamakan organ-organ vestigial. Tulang ekor pada manusia homolog dengan ekor pada primata lainnya. Jadi, organ-organ vestigial dapat dipandang sebagai bukti terjadinya evolusi. Artinya, organisme-organisme yang memiliki organ-organ vestigial diduga memiliki moyang yang sama dengan organisme-organisme yang memiliki organ-organ yang homolog secara fungsional. Masuk pada materi yang kelima yaitu mekanisme evolusi. Proses evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam dan variasi genetik sehingga akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diwariskan pada keturunannya. Adanya seleksi alam mengharuskan semua makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup.
Dalam upaya agar dapat lolos seleksi alam, setiap makhluk hidup dapat mengalami perubahan baik secara morfologis, fisiologis, dan tingkah laku. Berikut faktor-faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi meliputi 1. Mutasi, 2. Genetic drift, 3. Aliran gen, 4. Rekombinasi seksual, 5. Seleksi alam dan adaptasi. 1. Mutasi. Mutasi merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen, sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip. Mutasi ini bisa menguntungkan atau bahkan merugikan. Menguntungkan apabila berpotensi menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan, menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi, memiliki kemampuan bereproduksi dengan bibit unggul. Jika sifat yang dihasilkan berkebalikan dengan sifat di atas, maka mutasi yang terjadi merugikan. 2. Genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Genetic drift dapat disebabkan oleh kedua kondisi. 1. The bottleneck effect merupakan bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi sehingga populasi yang tinggal sangat sedikit. 2. The founder effect ketika sejumlah kecil dari organisme berpindah ke suatu tempat lain. 3. Aliran gen. Aliran gen terjadi ketika terjadinya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Aliran gen ini sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan beberapa banyak perbedaan genetik individu-individu yang datang bergabung. 4. Rekomendasi seksual. Adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Hal ini dipengaruhi oleh penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antara dua sel gamet pada tahap meiosis, sehingga memberi peluang dihasilkannya keturunan yang viabilitasnya tinggi dan berpengaruh terhadap evolusi populasi. Perkawinan yang tidak acak akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada keturunan karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasi. 5. Seleksi alam dan adaptasi. Suatu adaptasi pada individu akan selalu diikuti oleh proses seleksi alam. Individu yang adaptatif cenderung dapat lolos dari seleksi alam dengan perubahan sifat tertentu sehingga dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya evolusi merupakan peristiwa yang sifatnya fleksibel dan terus terjadi mengikuti perkembangan zaman. Setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya sehingga dapat lolos dari seleksi alam dan mampu bertahan hidup sehingga dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Masuk materi ke-6, yaitu peristiwa spesiasi. Pengertian spesiasi. Dilansir dari laman Ensiklopedia Britannica, spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru dan berbeda dalam perjalanan evolusi. Spesiasi melibatkan pemisahan satu garis keturunan evolusioner menjadi dua atau lebih garis keturunan yang independen secara genetik. Pada spesies eukariotik, yaitu sel yang memiliki nukleus yang jelas, ada dua proses penting yang terjadi selama spesiasi. Pertama adalah pemisahan satu kumpulan gen menjadi dua atau lebih kumpulan gen yang terpisah. Pemisahan genetik. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi susunan karakteristik fisik yang dapat diamati diferensiasi fenotipik dalam suatu populasi tuntutan lingkungan yang berbeda atau karakteristik anggota kelompok baru yang akan membuat spesies baru dari nenek moyangnya. Jenis-jenis spesiasi. Ada 5 jenis spesiasi, antara lain sebagai berikut. 1. Spesiasi allopatric. Spesiasi jenis ini terjadi ketika suatu spesies terpisah menjadi dua kelompok yang diisolasi satu sama lain. Penghalang fisik seperti pegunungan atau jalur air membuat mereka tidak mungkin berkembang biak satu sama lain. Setiap spesies berkembang secara berbeda berdasarkan tuntutan habitat uniknya atau karakteristik genetik kelompok yang diwariskan kepada keturunannya.
Dua, spesiasi peripatrik. Spesiasi peripatrik adalah ketika sekelompok kecil individu terpisah dari kelompok yang lebih besar dan membentuk spesies baru. Seperti dalam spesiasi alopatrik, penggalang fisik membuat anggota kelompok tidak mungkin kawin silang satu sama lain. Perbedaan utama antara spesiasi alopatrik dan spesiasi peripatrik adalah bahwa dalam spesiasi peripatrik, satu kelompok jauh lebih kecil dari yang lain. 3. Spesiasi parapatrik. Dalam spesiasi parapatrik, suatu spesies tersebar di wilayah geografis yang luas. Meskipun setiap anggota spesies dapat kawin dengan anggota lain, individu hanya kawin dengan mereka yang berada di wilayah geografisnya sendiri. Spesiasi alopatrik dan peripatrik. Habitat yang berbeda mempengaruhi perkembangan spesies yang berbeda dalam spesiasi parapatrik. Alih-alih dipisahkan oleh penghalang fisik, spesies dipisahkan oleh perbedaan di lingkungan yang sama. 4. Spesiasi simpatik. Spesiasi simpatik terjadi ketika tidak ada penghalang fisik yang mencegah anggota suatu spesies untuk kawin dengan yang lain, dan semua anggota berdekatan satu sama lain. Spesies baru mungkin berdasarkan sumber atau karakteristik makanan yang berbeda, tampaknya berkembang secara spontan. Namun ini cukup kontroversial karena beberapa ilmuwan tidak percaya itu ada. Teorinya adalah bahwa beberapa individu menjadi tergantung pada aspek-aspek tertentu dari suatu lingkungan sementara yang lain tidak. 5. Spesiasi buatan. Spesiasi buatan adalah penciptaan spesies baru yang dilakukan oleh manusia. Ini dicapai melalui percobaan laboratorium, di mana sebagian besar ilmuwan meneliti serangga seperti lalat buah. Sekian presentasi PPT dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.